kau sudah terpapar baklawo. Yang alim bisa mendadak goblok, yang goblok tambah semakin jongkok. Hati dan pikiran jadi bengkok. Ciri-ciri pertama keturunan Nabi yang asli adalah suka memberi harta yang dia miliki untuk orang lain. Sekarang yang aku keturunan Nabi, apakah mereka kalau datang ke kiai suka memberi uang atau minta uang? Memberi uang atau minta uang? Ciri-ciri pertama keturunan Nabi gagal. Akhlak keturunan Nabi, kalau mereka punya uang, mereka akan kasihkan kepada orang. Kalau mereka punya pakaian yang bagus-bagus, habis perang dapat bonus, mereka kasih kepada orang. Jangankan anak dan menantu, istri-istrinya Nabi saja, orang lain tidak ada kaitan darah dengan Nabi, istri-istri Nabi itu, tetapi akhlaknya ciples dengan akhlaknya Nabi. Karena dididik oleh baginda Nabi. Siti Aisyah radhiyallahu anha kaya raya ketika Nabi Muhammad wafat, karena istri Nabi mendapatkan bagian daripada harta ghanimah. Tetapi setiap tumpukan harta itu datang ke Siti Aisyah di pagi hari, maka sebelum matahari terbenam semuanya harus sudah dibagikan kepada fuqara dan masakin. Sampai ketika Siti Aisyah sedang berpuasa, dia dapat harta yang begitu banyak, menyuruh pembantunya untuk membagi harta itu. Kemudian Siti Aisyah mau buka puasa. Kata Siti Aisyah, ada apa? Aku mau berbuka puasa. Tidak ada apa-apa lagi, wahai Ummul Mukminin. Kata Siti Aisyah, kenapa engkau tidak sisakan sedikit pun? Kata pembantunya, bukankah itu yang kau ajarkan? Masya Allah, itulah keindahan ahlu baitin Nabi, ahli baitnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak suka menumpuk harta, kalau punya harta mereka akan bagikan kepada orang lain. Lah, ini kita datang kepada orang, yang kampung cucu Nabi datang kepada orang, bukan ngasih duit, minta duit, betul atau tidak? Kalau nggak mau ngasih, dia marah dan ngancem. Nanti kamu tidak akan dapat syafaat dari Injil aneh. Kamu tidak akan mendapat keberkahan. Kalau kamu dagang, kamu tidak akan berkah, tidak akan laris, akan bangkrut. Kalau kamu punya pondok, nanti santrimu akan hilang. Kalau tidak menghormati aneh sebagai keturunan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah saya tanya dulu bagi Mas, yang demikian itu akhlak keturunan Nabi atau bukan? Keturunan Nabi atau bukan? Turun Nabi bukan? 3 kali sudah. Bukan. Terus apa mani? Beres. Rungkat. Takamaning ning Syekh Ali Jum'ah di Mesir ingin dapat bantuan daripada pernyataan, membuat pernyataan. Syekh Ali Jum'ah, seorang ulama di Mesir, temannya Syekh Umar bin Hafid, mengatakan juga cukup dengan syuhrah dan istifadah. Tidak ditulis bukan berarti tidak ada. Tetap siapapun yang ditanya, ulama manapun di dunia ini ditanya tentang Balawi, gak bakal punya dalil. Terakhir mereka datang ke ulama dari Hijaz, namanya
Syekh Ibrahim bin Mansur Al-Amir. Dia ini seorang marga Al-Amir, ngakunya keturunan baginda Nabi, ngakunya. Tapi ini Ibrahim bin Mansur, nasabnya juga palsu. Sudah diteliti oleh ulama-ulama di negara Hijaz bahwa Ibrahim bin Mansur Al-Amir adalah bernasab palsu, mengaku-ngaku juga sebagai turun Nabi. Jadi yang palsu sekarang minta bantuan kepada yang palsu lagi. Tentunya antara sesama pemalsu harus saling bantu membantu. Balawi nasab ke nabinya palsu, Ibrahim bin Mansur nasab ke nabinya palsu. Sama-sama palsu, saling membantu. Sesama biskota tidak boleh saling mendahului. Sekarang bikin lagi, ada santri Indonesia lulusan Yaman, namanya Ismail. Dia meneliti kitab saya. Katanya ini Imaduddin ini banyak mengambil daripada situs-situs Wahabi. Jangan-jangan dia adalah susupan dari orang Wahabi. Kitabnya cuma kopas dari situs-situs Wahabi. Ini Ismail mondoknya di Yaman. Dia mondok di Yaman di orang yang mengaku keturunan Nabi. Selama ini dia menganggap bahwa dirinya itu mondok, mempunyai ilmu, bukan hanya mempunyai sanad, tapi juga mempunyai nasab kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dia berbangga dengan itu. Tapi tiba-tiba pulang ke Indonesia, dia akan berbangga bahwa saya mendapatkan ilmu. Boleh orang jawab pinter-pinter baca kitab kuning, tapi hanya mendapatkan sanad dari Rasulullah, sanad ilmu. Tapi saya mondoknya di Yaman lebih hebat karena bukan hanya sanad ilmu, tapi juga nasab kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tiba-tiba pas sampai Indonesia, nasab gurunya dianggap batal oleh putra Nusantara. Kecewa apa tidak itu dia? Kecewa. Dia mau berbangga-bangga diri, kemudian sampai sini gurunya nasabnya dibatalkan oleh orang Indonesia. Akhirnya dia mencari-cari cara bagaimana saya yang dalam penelitian saya menyatakan bahwa Bahlawi sama sekali bukan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini di framing segala macamnya. Kitabnya hanya dapat kopas dari ulama-ulama Wahabi bahwa ini adalah tidak ilmiah dan lain sebagainya. Sementara dia tidak ngerti bagaimana caranya nulis kitab. Katanya ini cuma dihilangkan dan ditambah. Ya namanya pengarang itu harus ada sanad dan tidak boleh bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya. Orang mengarang kitab itu hanya menambah atau mengurangi sesuatu yang tidak perlu di masa ini yang ditulis oleh masa lalu. Itu namanya tajdid, namanya pembaruan. Hal-hal yang ditulis di masa lalu yang tidak ada korelasi dan signifikansinya di hari ini, itu kemudian dihilangkan, dicari sesuatu yang ada korelasi, signifikansi, kemanfaatan, kemaslahatan untuk peradaban manusia di hari ini. Itulah gunanya setiap masa harus ada penulis. Setiap masa Allah akan jadikan setiap generasi ada yang bisa menulis untuk mencatat setiap peradaban,
untuk mencatat setiap muhimmat kepentingan yang dibutuhkan oleh manusia yang ada pada zaman itu. Pertama, untuk sebagai sebuah kemanfaatan langsung, yang kedua sebagai catatan sejarah untuk masa yang akan datang. Dia nggak bakal ngerti, yang ada di otaknya guru dia dibatalin. Sekarang ini Pak, nggak usah pergi jauh-jauh mondok. Indonesia ini penuh dengan ulama. Indonesia mamlu'atun bil ilmi wal ulama. Indonesia mamlu'atun bil ilmi wal ulama. Indonesia ini penuh dengan ilmu dan penuh dengan ulama. Yang banyak menghafal Alfiyah orang Indonesia. Yang paling banyak bisa baca kitab kuning itu bukan orang Arab, tapi orang Indonesia. Bukan orang Mesir. Orang yang paham Jamul Jawami hari ini, ngaji dari Bismillah sampai terakhir Jamul Jawami, itu kebanyakan orang Indonesia, pondok-pondok pesantren Indonesia. Saya bisa jamin itu. Orang yang ngajinya harfan-harfan, kalimatan-kalimatan, bisa mentarkib dengan sempurna hari ini adalah pondok-pondok pesantren di Indonesia.